Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Wadi Afriyadi. Pada kesempatan ini, aku ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang melaksanakannya. Dan kali ini mari kita ngobrol sedikit tentang hakikat dari puasa serta manfaat dari melakukan ibadah puasa. Ya guys, jika kamu belum tahu, ibadah puasa itu bukan hanya milik satu agama saja, tetapi ada beberapa agama yang menganjurkan umatnya untuk berpuasa karena alasan-alasan tertentu. Secara umum, ibadah puasa kita lakukan dalam rangka untuk ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau kita bisa makan 3 kali sehari, bahkan lebih, ditambah lagi dengan snack, minum kopi yang mahal, sedangkan banyak saudara-saudara kita yang makan 1 kali sehari saja, itu pun sudah sangat susah. Jadi untuk ikut merasakan penderitaan mereka, kita berpuasa dan tidak makan serta minum dari pagi atau bahkan dari sebelum subuh sampai datangnya waktu maghrib. Tujuan kita melakukan hal ini agar kita dapat bersimpati kepada saudara-saudara kita tersebut sehingga tidak perlu kita merasa sombong, angkuh dan arogan terhadap mereka. Jika memungkinkan, sebaiknya kita malah mengulurkan tangan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung tersebut. Selain itu, manfaat puasa bagi diri kita sendiri tentu juga sangat besar, yaitu untuk melatih agar kita dapat menahan diri, mengontrol diri, dan mengatur diri kita sendiri, serta mendisiplinkan diri kita sendiri. Walaupun kita punya makanan, walaupun kita sanggup beli, namun kita tidak memakannya, kita menahan diri kita sendiri, kita menahan hawa nafsu kita, dan kita belajar untuk mengontrol diri kita sendiri. Ini tentu adalah sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan berguna bagi diri kita. Karena tidak ada orang sukses di dunia ini, orang besar di dunia ini yang sangat berjasa bagi orang banyak yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Sebelum kita bisa memimpin, sebelum kita mengatur orang lain, terlebih dahulu tentu kita harus bisa mengatur diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri, dan menahan diri dari segala macam keinginan-keinginan yang mungkin tidak begitu penting atau tidak begitu dibutuhkan. Jadi bagaimana puasa yang sukses itu? Tentu jika kita tetap dapat melakukan kontrol diri ini, tidak hanya sampai waktu berbuka, tetapi tentunya akan lebih baik jika kita dapat melakukan kontrol diri ini, mendisiplinkan diri kita ini, tidak hanya pada saat puasa, tetapi sepanjang waktu dalam hidup kita. Jadi kalau kita berpuasa sampai maghrib, kemudian setelah terdengar beduk maghrib, kita berbuka dan kita makan dengan sepuas-puasnya, dibeli berbagai macam hidangan untuk berbuka, kita lampiaskan segala kelaparan yang kita alami tadi siang. Jika kita melakukan hal ini, tentu puasa kita tidak begitu efektif dalam melatih diri kita sendiri. Demikian pula saat Lebaran nanti, sebelum Lebaran kita sudah kasak kusuk, segala macam baju dan celana serta perhiasan dibeli, dan sebelum datangnya hari Lebaran berbagai kue-kue dan masakan kita masak untuk dihidangkan kepada para tamu dan handai tolan. Aku rasa semua itu tidak sejalan dengan tujuan dari perintah untuk melaksanakan puasa ini sendiri. Jadi aku rasa guys, puasa yang benar-benar afdol adalah jika kita mampu menahan diri,
tidak hanya sampai datangnya waktu berbuka saja, tetapi untuk setiap waktu dalam kehidupan kita ini. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini marak gerakan yang dinamakan sebagai gaya hidup minimalis. Dalam gaya hidup minimalis ini antara lain menganjurkan kalau kita tidak membutuhkan sesuatu barang, maka barang tersebut tidak perlu lagi kita simpan dan kita miliki. Bisa dijual saja atau dihibahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Sehingga hidup kita tidak perlu dipenuhi oleh berbagai barang-barang yang tidak kita butuhkan lagi, serta hal-hal yang tidak kita butuhkan lagi dalam hidup ini. Seseorang yang melaksanakan gaya hidup minimalis yang sangat ekstrem bisa sampai tidak memiliki apapun, guys. Jadi tidak punya barang-barang sama sekali. Hanya beberapa benda-benda yang benar-benar dibutuhkan dalam hidup ini untuk bertahan hidup. Sebenarnya bagus juga kalau kita kombinasikan perintah puasa dengan gaya hidup minimalis ini. Selama puasa kita menahan diri, kemudian disiplin kontrol diri ini tetap kita lakukan setiap hari, tidak hanya selesai ketika waktu berbuka tiba, dan ketika lebaran tiba pun kita tetap menahan diri, mengontrol diri, tidak usah berlebihan. Kemudian dipadukan pula dengan gaya hidup minimalis, maka semuanya itu tentu akan membuat kita hidup lebih baik. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dibuang percuma, dan hal-hal yang tidak kita butuhkan lagi, kita lepaskan saja. Saya rasa itulah hakikat dari pelaksanaan ibadah puasa. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Nah, bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah motivasi Anda dalam menjalankan ibadah puasa, serta bagaimana pandangan Anda terhadap gaya hidup minimalis? Mari kita saling bertukar pikiran. Silahkan sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah. Demikian saja guys, atas perhatiannya aku ucapkan terima kasih. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan berikan tanda jempolnya. Serta aku juga mohon dukungan agar subscribe. Dan jika Anda tidak keberatan, bagikan pula video ini kepada teman-teman yang lain. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan.